Percaya atau tidak, ketika seorang wanita tidak menelepon Anda, ketika dia mengabaikan pesan Anda, ketika dia membiarkan pesan Anda dibaca tanpa balasan selama berhari-hari dan bahkan tidak repot-repot memberikan alasan yang masuk akal, itu bukan kegagalan sistem, bukan kebetulan, itu adalah sebuah pesan, komunikasi yang terselubung sebagai kekosongan, dan kebanyakan pria salah menafsirkannya, mengejarnya, dan dalam prosesnya benar-benar menghancurkan harga diri mereka dan daya tarik kecil apa pun yang mungkin tersisa. Tetapi pria cerdas, mereka yang beroperasi dengan pola pikir stoik, belajar membaca bahasa diam ini. Mereka memahami bahwa di balik keheningan seorang wanita terdapat makna yang mendalam, ujian kekuasaan, tanda hilangnya rasa hormat, atau undangan terselubung untuk transformasi pribadi. Dan jika Anda tidak memahami ini, Anda akan terus melakukan kesalahan yang sama yang membuat Anda dalam keadaan cemas, mengemis remah-remah emosional. Ini bukan hanya video untuk menguraikan mengapa dia tidak mengirim pesan kepada Anda. Ini adalah panggilan untuk bangun. Anda perlu menyadari dan memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam psikologinya ketika ponselnya bergetar dengan nama Anda dan dia secara sadar memilih untuk mengabaikan Anda. Ini agar Anda dapat menemukan bagaimana, melalui ketenangan, fokus, dan martabat, Anda dapat membalikan situasi jika masih layak, atau yang lebih penting, menyelamatkan diri Anda sendiri. Persiapkan diri Anda karena apa yang akan Anda temukan mungkin menyakitkan, tetapi itu juga kunci pembebasan emosional dan kekuatan maskulin sejati Anda. Pertama, diam bukanlah kesalahan, itu adalah keputusan sadar. Ini adalah kebenaran pertama yang harus Anda terima. Jika seorang wanita tidak menghubungi Anda, itu bukan karena kebetulan. Bukan karena dia kehilangan nomor Anda, ponselnya mati selama 3 hari, atau dia terlalu sibuk. Wanita tersibuk di dunia pun meluangkan 5 detik untuk menanggapi pria yang membuatnya tertarik. Jika dia tidak menghubungi Anda, itu karena dia tidak merasa perlu. Dalam sebagian besar kasus, katakanlah 90%, kurangnya komunikasi adalah pilihan langsung. Psikologi perempuan adalah ahli dalam komunikasi nonverbal, dan ketika ada ketertarikan, koneksi emosional, atau keinginan, alasan-alasan akan lenyap. Hal itu terlihat dari kecepatan responsnya, dari topik-topik yang ia ciptakan untuk menjaga percakapan tetap berjalan, dari alasan apapun untuk mengirimkan meme atau lagu kepada Anda. Jika proaktivitas itu berhenti, jangan berbohong pada diri sendiri. Sesuatu telah rusak, bahkan lebih buruk. Hubungan itu tidak pernah dibangun dengan kekokohan yang Anda bayangkan. Kedua, diam sebagai ujian nilai. Seberapa besar Anda menghargai saya? Ini adalah salah satu alasan yang paling umum dan paling kurang dipahami. Ada kalanya seorang wanita tetap diam, bukan karena Anda sudah tidak penting lagi baginya, tetapi karena ia perlu mengukur seberapa penting Anda baginya. Atau, lebih tepatnya, seberapa besar kekuasaan yang ia miliki atas keadaan emosional Anda. Ini adalah strategi validasi bawah sadar. Ia menarik diri, bersembunyi, dan mengamati. Ia ingin melihat apakah Anda akan mengejarnya, apakah Anda akan putus asa, apakah Anda akan membanjiri kotak masuknya dengan pesan-pesan yang cemas dan tidak aman, atau lebih buruk lagi, apakah Anda akan menghadapinya. Dia ingin tahu apakah Anda seorang pria yang memiliki kendali emosi atau apakah Anda seorang anak yang bergantung pada perhatiannya untuk merasa dihargai. Pesan teks ini terutama terjadi setelah ada interaksi, tetapi dia masih ragu tentang kualitas Anda. Dia perlu merasa bahwa Anda adalah tantangan, seorang pria dengan kehidupannya sendiri dan batasan yang jelas. Bukan pilihan yang mudah didapatkan dan membutuhkan perhatian. Ketiga, makna kehilangan kekuasaan. Disinilah kesalahan paling serius terjadi. Setiap pesan putus asa, setiap pesan teks ganda, setiap penjelasan yang Anda minta, dia artikan sebagai hilangnya kekuasaan sepenuhnya di pihak Anda. Dia merasa bahwa dia memiliki Anda di telapak tangannya, dan jika dia memiliki kendali mutlak, jika reaksi Anda dapat diprediksi, daya tarik itu lenyap seketika. Hasrat wanita, saudaraku, mati dengan kepastian total. Itulah mengapa, jika Anda berada dalam situasi yang menguji ini, Anda harus memahami bahwa pesan terbaik yang dapat Anda kirimkan adalah keheningan itu sendiri. Ketenangan Anda sendiri menjadi alat yang berharga. Itu adalah pertahanan Anda dan demonstrasi Anda bahwa pusat diri Anda tidak bergantung pada responsnya. Keempat, keheningan yang lahir dari ketidaktertarikan. Dia tidak lagi melihatmu dengan cara yang sama. Ini adalah kebenaran yang paling sulit, yang tidak ingin didengar siapapun, tetapi ini penting untuk pertumbuhan. Terkadang keheningan seorang wanita hanya berarti bahwa ketertarikan awal telah mati. Mungkin pada awalnya dia melihatmu sebagai pria yang menarik, menginginkanmu, tergila-gila, tetapi sesuatu berubah secara dramatis.
Apa yang mungkin terjadi? Kamu terlalu mudah didapatkan, terlalu cepat berkomitmen, terlalu membutuhkan, atau kamu membiarkan rasa tidak aman mendominasi tindakanmu. Saat kamu menunjukkan kebutuhan akan validasi itu, persepsinya tentangmu berubah selamanya. Keheningan, dalam hal ini, bukanlah permainan kekuasaan, itu adalah konsekuensi langsung dari terkikisnya rasa hormat. Itu adalah cara pasifnya untuk melepaskanmu tanpa ketidaknyamanan konfrontasi. Dia berharap kamu mengerti dan mundur dengan bermartabat. 5. Keheningan bukanlah akhir, itu adalah kesempatan untuk membangun kembali. Bahkan dalam kasus ketidaktertarikan, ada kesempatan yang berharga. Jika Anda belajar membangun kembali citra Anda, merebut kembali tujuan dan misteri pribadi Anda dapat menyalakan kembali percikan api. Tetapi ini tidak akan pernah terjadi jika Anda bersikeras, jika Anda menekan, jika Anda mencoba memaksakan percakapan ketika dia sudah menjauh. Jalannya adalah mundur secara strategis dan fokus pada nilai diri Anda sendiri. 6. Teka-teki. Dia online, tetapi dia tidak menjawab. Ini adalah salah satu situasi paling membuat frustrasi di era digital. Anda melihatnya online, Anda melihatnya memposting cerita, menyukai postingan, mengunggah foto, membalas orang lain di grup, tetapi dia bahkan tidak membalas Anda dengan emoji. Anda bertanya-tanya, apakah dia sengaja mengabaikan saya? Apakah dia mencoba membuat saya cemburu? Apakah dia berhenti peduli dengan keberadaan saya? Beberapa dinamika emosional yang kompleks mungkin berperan di sini. Pertama, dia berusaha merasa diinginkan, dilihat, dan menarik di dunia digital karena Anda tidak lagi memberinya rangsangan bernilai tinggi itu. Validasi massal diluncurkan untuk mengisi kekosongan emosional yang mungkin, karena Anda terlalu mudah diakses, tidak lagi Anda penuhi. Kedua, terkadang seorang wanita tidak merespons karena dia tidak tahu harus berkata apa. Dia ragu-ragu, bingung, atau tidak ingin menghadapi emosi yang Anda tawarkan. Kemudian dia melarikan diri ke media sosial, tetapi keheningannya terhadap Anda adalah petunjuknya. Anda bukan lagi tempat perlindungan emosionalnya yang aman. Ketiga, dan ya, kita harus jujur, ketika seorang wanita berhenti berinvestasi secara emosional pada Anda, pria lain mungkin sedang mengisi ruang itu. Ini bukan dimaksudkan untuk membuat Anda paranoid, tetapi lebih untuk membantu Anda mengenali realitas dinamika ketertarikan. Ketujuh, permainan kekuasaan. Dia menjauh untuk mengambil kendali. Banyak pria tidak ingin menerima kenyataan ini. Keheningan seringkali merupakan senjata kekuasaan, disadari atau tidak disadari. Ketika dia tidak merespons, tidak menelepon, atau tidak memberikan sinyal yang jelas, itu tidak selalu berarti ketidakpedulian. Terkadang apa yang dia coba lakukan adalah menggoyahkan Anda. Dia ingin merasakan bahwa kamu kehilangan kendali, bahwa kamu mulai putus asa, bahwa kamu mulai meragukan diri sendiri, bahwa kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang salah kulakukan? Apakah dia bersama orang lain? Aku mengiriminya pesan lagi. Mengapa? Karena ketika kamu jatuh ke dalam keadaan tidak aman itu, dia menang. Dia mendapatkan validasi, dia mendapatkan kendali emosional, dan dalam banyak kasus, dia mendapatkan kekuasaan atas hubungan tersebut. Tetapi kamu tidak datang ke dunia ini untuk menjadi boneka emosional. Kamu di sini untuk menjadi pria yang teguh, pria yang tahu bahwa ketertarikan tidak diminta, tetapi dipupuk, dan keheningannya tidak selalu harus dipatahkan, tetapi harus diinterpretasikan dan seringkali dibalas dengan keheningan yang lebih tegas. Jika kamu merasa ingin mengiriminya pesan, berhentilah. Itulah titik di mana 99% pria jatuh. 8. Hilangnya rasa hormat. Akar dari keheningan. Keheningan tidak selalu merupakan permainan, tetapi cerminan brutal bahwa dia telah kehilangan rasa hormat yang pernah dia rasakan untukmu. Mungkin dia mengagumimu sebagai pria yang memiliki tujuan, visi, dan kepemimpinan yang jelas. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu mulai memprioritaskan dia di atas dirimu sendiri. Kamu mengabaikan tujuanmu, hasratmu, batasanmu. Kamu menginvestasikan seluruh energimu untuk menyenangkannya, untuk menjadi sumber kebahagiaannya. Dan dalam proses itu, kamu kehilangan arah, kekuatanmu, dan dengan itu, rasa hormatnya. Seorang wanita yang tidak mengagumimu pasti akan berhenti menginginkanmu. Seorang wanita yang tidak menghormatimu tidak akan merindukanmu. Dia tidak berusaha, dia tidak menelepon, dia tidak menulis. Kamu pikir itu ketidakpedulian, tetapi sebenarnya itu adalah kekecewaan. Rasa hormat diperoleh kembali, tetapi bukan dengan memohon.
Rasa hormat diperoleh kembali dengan menemukan kembali dirimu sendiri, dengan menjadi pria yang tidak bisa diabaikan karena energi dan tujuannya mustahil untuk diabaikan. 9. Keheningan sebagai ujian karakter. Ada lapisan yang lebih dalam yang hanya sedikit orang pahami. Terkadang keheningan bukanlah akhir, tetapi ujian. Dia ingin tahu apakah kamu tipe pria yang mudah kehilangan kendali, yang bergantung pada validasinya, yang membutuhkan perhatian terus-menerus untuk merasa berharga. Jika Anda seperti itu, Anda akan gagal dalam ujian, Anda akan putus asa, Anda akan mengiriminya pesan tanpa henti, Anda akan menghilang secara dramatis untuk mendapatkan perhatiannya. Dalam kasus apapun, dia sudah akan tahu bahwa Anda sama seperti kebanyakan pria. Di sisi lain, jika Anda tetap tenang, jika Anda tetap fokus pada jalan Anda, jika energi Anda tenang, teguh, dan tanpa tuntutan, dia akan memperhatikan. Ketenangan maskulin ini, ketiadaan drama, dan kepercayaan diri yang tenang inilah yang benar-benar menarik wanita dewasa. Dia tidak menginginkan pria yang bereaksi. Dia menginginkan pria yang tahu bagaimana mengamati, yang tahu bagaimana menunggu, dan yang terpenting, yang tahu bagaimana mundur dengan anggun jika perlu. Itulah kekuatan sejati yang tidak perlu penjelasan. Itu terasa. 10. Paradoks keheningan. Dia mengabaikan Anda, tetapi dia tertarik. Dengarkan baik-baik, karena ini bisa jadi kasus Anda. Seorang wanita dapat berhenti mengirimi Anda pesan dan masih memikirkan Anda setiap hari. Dia mungkin merindukan Anda dalam diam, merasakan sakit ketika melihat nama Anda, memeriksa cerita Instagram Anda, tetapi dia tidak mengirimi Anda pesan. Mengapa ada kontradiksi? Karena dia takut akan kerentanan. Dia terluka. Apakah dia menunggu Anda untuk mengambil inisiatif dengan cara yang bermartabat, atau dia hanya melindungi dirinya sendiri? Wanita juga berpura-pura tidak ada yang salah ketika di dalam hatinya mereka terluka. Pusaran emosi yang bertentangan. Bagaimana Anda memahaminya? Bukan melalui kata-katanya, tetapi melalui tindakan tidak langsungnya. Dia langsung melihat cerita Anda. Dia bertanya tentang Anda bersama teman-temannya. Dia dengan santai muncul di tempat-tempat di mana Anda berada. Intuisi Anda akan memberitahu Anda. Tetapi berhati-hatilah, ini bukan berarti Anda harus mengejarnya. Ini berarti Anda dapat dengan cerdas dan tenang melanjutkan percakapan dari pusat diri Anda. Dan jika pendekatan kedua itu tidak dibalas, itulah tanda yang Anda butuhkan untuk melepaskannya. 11. Keheningan sebagai berkah, kesempatan untuk tumbuh. Inilah bagian transformatifnya. Terkadang keheningan seorang wanita bukanlah untuk Anda uraikan, tetapi untuk membangunkan Anda. Itu ada untuk menunjukkan kepada Anda bahwa Anda terlalu bergantung pada perhatiannya, bahwa kebahagiaan Anda terikat pada balasan WhatsApp, bahwa Anda mengabaikan tujuan Anda untuk melihat apakah dia membaca pesan Anda. Rasa sakit itu adalah berkah tersembunyi. Itu mengungkapkan bahwa Anda telah kehilangan pusat diri Anda dan bahwa Anda sangat perlu terhubung kembali dengan diri Anda sendiri. Seorang pria yang putus asa karena keheningan seorang wanita adalah pria yang telah kehilangan tujuannya. Itulah akar permasalahan yang sebenarnya. Oleh karena itu, alih-alih fokus pada apakah dia membalas pesanmu, fokuslah pada tujuanmu, kesejahteraan fisikmu, dan pertumbuhan pribadimu. Raih kembali energi maskulin seorang pria yang mandiri. 12. Kebenaran yang pahit. Ketika dia sudah menulis masa depannya tanpa dirimu. Ini menyakitkan, tetapi perlu dipahami. Ada kalanya keheningannya bukan karena keraguan, ujian, atau permainan kekuasaan. Itu karena dia sudah menjalin hubungan dengan orang lain atau perhatiannya sepenuhnya terfokus pada pria lain, dan dia tidak memiliki keberanian untuk memberitahumu. Jadi, dia memilih jalan yang paling pengecut, menghilang. Dia menghindari memberikan penjelasan, menghindari konfrontasi, dan meninggalkanmu dalam ketidakpastian emosional. Wanita tipe ini tidak ingin menjadi penjahat dalam cerita. Dia lebih suka tetap diam dan perlahan menarik diri sehingga kamulah yang lelah, dan dia tampak sebagai orang yang tidak bersalah yang tidak mampu mengatasi situasi tersebut. Di sini, kamu harus jujur pada diri sendiri. Ketika seorang wanita menghapusmu dari hidupnya tanpa penjelasan yang jelas, itu karena dia sudah menulis masa depannya tanpa dirimu. Kamu tidak bisa terus memberikan kekuasaan kepada seseorang yang bahkan tidak cukup menghormatimu untuk mengatakan yang sebenarnya. Memang menyakitkan, tetapi itu membebaskan karena memberimu izin batin untuk menutup bab itu dengan jelas, bukan dengan rasa dendam. 13. Jebakan pengejaran sepihak. Dia menjauh, tetap diam, tidak menanggapi, tetapi jauh di lubuk hatinya dia mengharapkanmu untuk mengejarnya.
Dia ingin kamu menunjukkan betapa kamu peduli, bahwa kamu tidak akan menyerah, bahwa kamu akan mengejarnya sementara dia tidak melakukan apapun untukmu. Apa sebutannya? Hubungan sepihak. Dinamika di mana hanya kamu yang berusaha, hanya kamu yang membangun, hanya kamu yang menjaga api tetap menyala sementara dia duduk santai dan menunggu kamu melakukan semua pekerjaan emosional. Jika kamu jatuh ke dalam jebakan ini, kamu menciptakan dinamika ketergantungan di mana kamu secara bertahap kehilangan nilaimu, dan dia semakin melihatmu sebagai pria yang tersedia, dapat diprediksi, dan dapat dibuang. Seorang wanita yang ingin berada dalam hidup Anda akan bekerja sama. Dia tidak bersembunyi di balik keheningan menunggu Anda memohon kehadirannya. Jika dia mengharapkan Anda untuk terus berusaha tanpa memberikan imbalan apapun, Anda tidak kehilangan seorang wanita. Anda menyelamatkan diri dari siklus yang beracun. 14. Kesalahan terbesar, memaksa ketika Anda sudah kehilangan tempat Anda. Salah satu kesalahan yang paling umum dan merusak adalah terus mengirim pesan, menelepon, dan memohon ketika Anda telah tergantikan secara emosional. Ketika seorang wanita telah menggantikan Anda secara emosional, tidak ada pesan, panggilan, atau pernyataan cinta yang akan mengubah pikirannya. Setiap kali Anda bersikeras, Anda menegaskan posisi Anda yang lemah, dan dia tanpa sadar kehilangan lebih banyak daya tarik yang mungkin masih tersisa. Keinginan wanita tidak merespons upaya putus asa. Ia merespons energi maskulin yang tegas, kemampuan untuk melepaskan, untuk menghilang dengan bermartabat ketika tidak ada timbal balik. Jika Anda sudah mencoba berbicara, jika Anda sudah jelas, jangan bersikeras lagi. Bersikeras tidak akan membawa Anda lebih dekat dengannya. Hal itu menjauhkanmu dari dirimu sendiri, dan kamu tidak datang ke dunia ini untuk tersesat di balik seseorang yang tidak ingin menemukanmu. 15. Paradoks ketidakhadiran. Keheningan mereka adalah berkahmu. Bahkan jika kamu tidak melihatnya sekarang, terkadang hidup melindungimu. Hidup menjauhkanmu dari hubungan yang kamu inginkan, tetapi yang tidak akan membangunmu. Hidup memisahkanmu dari orang-orang yang kamu sukai, tetapi yang tidak akan membantumu tumbuh. Dan keheningan yang menyakitimu hari ini, yang membingungkanmu, akan menjadi hal terbaik yang pernah terjadi padamu dalam beberapa bulan. Itu membebaskanmu, memaksamu untuk tumbuh, mendorongmu untuk berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam, untuk menyembuhkan kekosonganmu, untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih selektif. Jangan mengidealkan ketidakhadiran mereka. Jangan menempatkan orang yang membungkammu di atas pedestal. Terkadang kehilangan seseorang yang tidak tahu cara berkomunikasi denganmu adalah hadiah yang terselubung. 16. Protokol stoik. Apa yang harus dilakukan ketika mereka tidak berbicara atau menulis kepadamu? Sekarang setelah Anda memahami arti dari keheningan mereka, pertanyaan sebenarnya adalah, apa yang Anda lakukan dengan informasi itu? Jawabannya jelas dan membutuhkan tindakan radikal. Pilihlah dirimu sendiri. 1. Kontak. Berhenti mengirim pesan yang tidak terbalas. Hilangkan kebutuhan untuk memeriksa ponselmu. Blokir media sosial jika perlu. Tutup pintu itu rapat-rapat. 2. Pengalihan energi. Tujuan mulai mengarahkan semua energi itu ke tempat yang benar-benar penting, ke proyekmu, fisikmu, game, kesehatanmu, pola pikirmu, membaca, belajar, dan misimu sebagai seorang pria. 3. Mengklaim kembali lingkaranmu. Fokuslah pada lingkaran sosialmu, pada orang-orang yang benar-benar menghargaimu. Nilaimu adalah cerminan dari lingkunganmu. 4. Fokus pada tindakan, bukan menunggu. Ketika kamu hidup sebagai pria yang memiliki tujuan, tanpa perlu mengejar cinta, cinta mulai mengejarmu. Wanita merasakannya. Mereka merasakan ketika seorang pria tidak membutuhkan perhatian karena dia sudah lengkap dalam dirinya sendiri. Daya tarik ini dibangun dengan tindakan sehari-hari, kebiasaan yang teguh, dan keputusan yang kuat. 17. Ujian besar. Bagaimana jika dia kembali? Poin ini sangat penting. Terkadang ketika kamu akhirnya melepaskan, ketika kamu berhenti mencarinya dan menghilang dari permainan, dia kembali. Dia mengirimimu pesan singkat, "Halo, apa kabar?" atau "Aku sedang memikirkanmu." Kebanyakan pria akan tergoda dan jatuh cinta lagi, tetapi Anda bukan mayoritas. Anda di sini bukan untuk mengulangi siklus yang sama, Anda di sini untuk berkembang. Jadi, jika dia kembali, jangan bereaksi dengan sikap bergantung, bereaksilah dengan jernih. Sebelum Anda membuka pintu lagi, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur, apakah dia kembali karena dia menghargai saya atau karena dia tidak dapat menemukan yang lebih baik? Apakah dia kembali dengan sikap yang membangun atau dengan energi yang sama seperti sebelumnya?
Apakah dia kembali untuk membangun sesuatu yang nyata atau hanya untuk bersenang-senang sambil menyelesaikan masalahnya? Anda di sini bukan untuk memberi kesempatan kedua kepada seseorang yang hanya ingin menghabiskan waktu. Anda di sini untuk membangun sesuatu yang nyata, kokoh, dan seimbang. Dan jika dia tidak datang dengan niat yang teguh dan nyata itu, maka lebih baik dia tidak kembali. Ingatlah ini sebagai hukum kehidupan. Siapapun yang mencintai Anda akan mencari Anda. Tidak masalah jika dia sibuk, tidak masalah jika dia pemalu, tidak masalah jika dia memiliki 1000 hal dalam pikirannya. Jika seorang wanita benar-benar mencintaimu, dia akan mencarimu, mengirimimu pesan, meneleponmu, dan menyediakan tempat untukmu dalam hidupnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Berikan jempol pada video ini jika Anda menyukainya. Berlangganan agar Anda tidak ketinggalan analisis kami selanjutnya tentang psikologi, kekuasaan, dan rayuan. Sampai jumpa di video berikutnya. Musik.